Halo teman-teman semua yang udah datang di live Siasat Cinema Live Studio Antelope. Hari ini kita kedatangan ngobrol-ngobrol bareng Regas Banu Teja, sutradara dan penulis. Semua udah tahu lah ya karya-karyanya. Tadi di komen tuh udah ada yang komen semua Perenjak goes to YouTube, goes to YouTube. Film-filmnya antara lain Perenjak, Lemantun, Lembu Sura, dan yang terakhir itu Tak Ada Yang Gila di Kota Ini ya, bener ya? Betul. Lo lagi sibuk ngapain nggak? Selama ini ada yang ketunda nggak gara-gara COVID? Ya, jadi ini udah minggu kedua eh, kerja kantor dipindahkan ke rumah produser kita gitu. Jadi produser kita di Eka Tama itu punya satu rumah kosong gitu. Jadi bisa dipakai untuk bekerja karena kalau biasanya ke kantor setiap hari ke Menara Kompas, tapi Menara Kompas lagi disterilkan udah 2 minggu lebih. Jadi kita sekarang kerja di rumah kosong ini. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah nulis skenario. Nulis skenario buat film panjang pertama. Jadi isinya ya udah, datang, riset, nulis, pulang. Datang, riset, nulis, pulang. Udah, gitu aja. Oh, berarti masih ngantor ya? Cuman ngantornya di Tapi rumah berarti. kantor tapi kantornya work from someone's home. Oke, oke. Mm-mm, mm-mm, Nah, mm-mm, itu sekarang lo mm-mm. di rumah lo atau di ini? Di kantor? Ini di Kantornya rumah di rumah di rumah produser. Oh, oke. Iya, iya. Mm-mm, gitu. Ini gue mau Mm-mm. cerita dikit sih ke teman-teman. Mungkin belum banyak yang tahu ya kalau kita tuh udah kenalan sejak SMA ya. Waktu itu lagi ada Iya. dulu kebetulan sekolah kita kan satu yayasan ya, kurang lebih gitu ya. Mm-mm, Jadi mm-mm, setiap 4 tahun sekali ada acara bareng, terus yang ngumpul lah ketemu gitu. Kolese Canisius sama mm-mm. Kolese de Brito ketemu, terus kita sama-sama di bagian dokumentasi, bener kan waktu itu ya. Betul. Cuman si Aga ini orang yang rajin, gue hampir dipulangin waktu itu gara-gara males-malesan. Gara-gara males-malesan. Cuman Gak, Iya. lo waktu pas Eh, tekol itu lo udah bikin film belum sih itu? waktu pas SMA itu? tekol, tekol itu teman apa temu kolese. Jadi kolese gue, kolese de Brito, kolesenya Jason, kolese Canisius. Nah itu ketemuan gitu kan. Itu udah bikin film tapi belum dimasukin festival. Justru malah sepulang dari temu kolese itu gue bikin film pendek pertama waktu SMA judulnya Muffler yang dimasukkan ke kompetisi film pendek pelajar satu Indonesia namanya Tawuran gitu dari Yayasan Confident. Nah, di situ pertama kali ketemu kali kedua ketemu Jason. Jason bawa film pendek juga di situ. Nah, itu boleh diceritain nggak tuh, Gak? Hmm, Apa sih momen apa yang memang yang ada, apakah tekol berpengaruh ke lu juga? Kenapa lu akhirnya bikin film di SMA waktu itu? hmm, ya, ya. Jadi waktu itu di SMA itu kan ada berbagai macam ekstrakurikuler. Saya nggak begitu pandai dalam Olimpiade Fisika, ngeband gitu juga nggak bisa, terus main basket gitu juga nggak jago. Terus ya udah dari semua ekskul ini milih apa ya? Udah ekskul film aja lah. Nggak tahu mau jadi kameramen kah atau mau jadi art director kah? Ya udah ikut aja dulu. Waktu itu gurunya adalah Bayu Priantoro Filemon. Wah, Teman-teman tahu kan Mas Mas Bayu yang sutradara film pendek Origin of Fear gitu. Ya udah terus setiap itu pertama kali untuk belajar ngedit pakai Premiere, pertama kali belajar pakai Handycamnya masih mini DV, pertama kali belajar cara bikin skrip gitu tuh waktu SMA itu. Tapi waktu kelas 1 aku belum bikin film sebagai sutradara, baru kelas 2 menjadi sutradara. Eh, dengan film pertama berjudul Muffler, ceritanya tentang apa orang yang pakai knalpot apa sih bahasa Jawanya itu knalpot gelombongan gitu, knalpot besar gitu yang mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ya udah itu mulai dari situlah film pendek pertama yang saya bikin. Mm-mm. sebelum itu lu pernah nyoba bikin film pendek nggak? Soalnya kalau gue kan sebenarnya pernah Mm. tuh. Jadi 2007 Mm. gue bikin film pendek pertama, tapi 2006 sebenarnya gue udah ngelakuin percobaan lah. Cuman Mm. gagal. Mm. Lu pernah Iya, kayak gitu juga pernah. atau langsung? Jadi sejujur-jujurnya film pendek pertama adalah kelas 3 SMP. Hmm. Sebuah film pendek yang itu adalah sebuah kelas meeting. Jadi ada kayak setiap 17 Agustus kan ada pertandingan antar kelas kan. Nah ini Ya. untuk pertama kalinya SMP gue itu di Jogja membuat kompetisi film.
kita kan nggak tahu caranya bikin film waktu itu, jadi ya udah ngasal aja. Nah, waktu itu gue ditunjuk sebagai aktor. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang seorang bendahara kelas yang korupsi uang kas. Nah, yang jadi bendaharanya itu gue. Oke. Yang jadi bendaharanya itu gue, terus habis itu kita bikin film kayak 10 menit atau apa gitu yang gambarnya overexposure, handheldnya parah banget, suaranya juga yang kedengeran cuman suara ambience ambience SMP yang kayak gitu, dialognya nggak kedengeran sama sekali. Ya udah, itu film pertama, Jess. Oke. Mm-mm. Terus pas Maflur itu yang membuat lo memutuskan kayak gue harus daftarin ini ke luar sekolah deh. Soalnya kecenderungannya kita waktu SMA main Ya. amat banget kan sebenarnya kalau bikin film. Mm. Terus ya udah diputar ke teman-teman, terus seneng aja. Di teman-teman nonton ketawa-tawa, hai. Cuman perlu keberanian menurut gue waktu SMA tuh untuk kayak Iya. lo daftarin ini ke luar sekolah. Kalau lo apa yang membuat lo memutuskan itu? Disuruh oleh guru. Jadi waktu itu guru SMA dapat surat gitu dari Yayasan Confident. Dapat surat, Oke. SMA daftarkan film pendek kalian ke Festival Confident di Jakarta gitu. Terus guru itu menyuruh saya daftarin tuh gitu. Ya udah, kita daftarin aja. Terus yang ngasih tahu bahwa film itu lolos seleksi juga si guru ini gitu. Film kalian lolos, selamat ya. Kalian kami biayain buat berangkat ke Jakarta. Waktu itu gitu, dibiayain oleh SMA untuk berangkat ke Jakarta naik kereta. Jadi kita bertiga sama kameramen sama editor berangkat ke Jakarta gitu ya. Dan di sana ya udah, waktu itu berapa film ya Jess yang berkompetisi, kayak 20-an ya? Kayaknya Ada sih ya, kayaknya 20. kan kayak 20 film berkompetisi satu Indonesia gitu, dan asik banget maksudnya melihat sesama teman SMA yang lain bikin film juga gitu. Itu salah satu momen yang penting juga sih buat gue. Gue ngerasa Tawuran tuh, yang belum tahu, Tawuran itu festival film pendek pelajar yang diselenggarakan Confident. Cuman sekali sih gue, cuman tahun itu doang. Dan mungkin itu satu-satunya festival film pendek pelajar deh waktu itu. Itu momen penting banget karena pertama kalinya kita ketemu filmmaker pelajar dari satu Indonesia ya kali ya, ada banyak banget kota. Iya. Terus satu Indonesia. Nah, gue pengen nanya juga sih, gue penasaran kayak lo ngerasain, lo kan berproses nih dari SMA, kuliah bikin film, setelah kuliah masih bikin film. Lo ngerasa ada bedanya nggak sih ketika waktu SMA dulu tuh bikin film sama sekarang? Kalau SMA itu namanya masa bodoh amat banget ya. SMA itu kayak bikin film tujuannya adalah bukan buat filmnya jadi, tapi buat main-mainnya, buat bergaul dengan teman-temannya gitu. Yang penting bawa kamera, terus nggak bikin shortlist gitu. Kita nggak pernah bikin shortlist. Adegannya gimana nih? Ya udah, aktornya pasang dulu situ. Ya udah, kita rekam dari sini. Habis itu rekam dari sana gitu. Jadi bener-bener nothing tulus. Kalau misalnya ngedit, udah mau selesai ngedit, kita lama-lamain lagi biar kita ada waktu buat nongkrong, buat ngedit gitu. Rasanya waktu SMA tuh bukan film akhirnya yang sebenarnya dicari, tapi proses bareng teman-temannya itu gitu. Udah kan. Kalau zaman kuliah, karena udah diajarin materi yang pakem gitu, kayak di IKJ kan mulai diajarin dari basic dasar penulisan skenario, basic dasar kamera, mulai dari pakai celluloid itu gimana caranya, disiplin pakai kamera tuh gimana gitu kan. Nah, hal itu membuat kita jadi deg-degan, jadi ekstra hati-hati, jadi takut salah gitu. Ada rasa gitunya. Jadi kalau waktu SMA tuh kayak ya udah pure lepas, ini mesti agak ditahan, dipikirin ulang dulu. Begitu lulus dari IKJ masuk ke dunia kerja ya beda lagi sekali gitu. Maksudnya tiba-tiba kita harus memikirkan film yang kita bikin ini fundingnya mau dari mana, terus nanti mau didistribusikan kemana, yang nonton mau siapa aja, targetnya siapa. Tiba-tiba jadi kepikiran itu semua. Jadi degradasinya yang dari SMA yang kayak pure kita ngelukis aja bebas, ini tiba-tiba kayak wah, harus mikirin banyak banget hal ya gitu. Tiba-tiba mikirin schedule pemain, mikirin schedule kru dan segala macam. Kalau waktu SMA kan tiba-tiba yang nanti sore habis sekolah ada agenda nggak ada sih, paling makan burjo doang gitu kan. Ya udah syuting aja yuk, syuting gitu kan.
Gitu bisa sesantai itu kan. Tapi lu kangen gak? Kalau gue sih ngerasa kangen banget ya, karena menurut gue itu beneran pure apa murni Hmm. banget gitu loh rasanya. Ah. Filmmaking yang murni gitu. Kalau sekarang kan Hmm. kayak lu banyak banget yang tadi lu bilang pertimbangannya tuh banyak Hmm. banget. Lu kangen gak sih sama Iya, sama momen-momen bikin film pas SMA gitu? kangennya super kangen. Makanya kemarin itu gue lagi diskusi sama Pria. Pria itu penulis skenario gue. Bagaimana kalau semua director sekarang itu diajak untuk meremake lagi filmnya waktu SMA gitu. Jadi diajak buat nge-remake filmnya dengan waktu SMA, tapi dengan pengetahuan teknis atau kualitas teknis yang udah kita kuasai sekarang gitu. Tapi rohnya, spiritnya, cerita dan directingnya masih sama kayak SMA gitu. Kayaknya seru sih. Terus Gitu itu. loh. Iya kan, dibikin satu program gitu, Gue tuh minta ke Jav. gue tuh sebelum bikin 2007 kan Hmm. gue pertama kali Hmm. bikin film tuh Sarung Petarung gitu. Iya. Sebelum itu Hmm. sebenarnya gue sempet coba bikin film. Eh, Hmm. Wah tuh ngawur banget sih filmnya. Judulnya Hmm. Rezim kalau nggak salah. Nggak jadi tuh filmnya. Film tentang Rezim. rasisme gitu, tentang persahabatan apa orang Cina sama pribumi gitulah, teman-teman SMA gitu. Iya. Cuman Hmm. fiksi. Nah, waktu itu Hmm. yang mempengaruhi gue banget tuh sebenarnya film-film kayak kayak Sembilan Naga, apalagi Oh, waktu itu ya. Pokoknya sama Mengejar Matahari gitu. mengejar Film-film matahari. Sujarwo itu Iya. era kita SMA tuh buat gue influence berpengaruh banget tuh. Kalau lo Hmm. Hmm. film yang pas lo SMA yang mempengaruhi lo tuh apa? Suwogi bos, Gi, Oh ya, Gi Sugi karya ya Mas sih. Riri. Jadi Iya. waktu itu bahkan itu udah nggak dari SMA loh, itu dari SMP. Jadi Yeah. SMP kelas 3 SMP itu gue pertama kali lihat Suwogi dan suka banget dengan tokoh Gi-nya terutama, sampai lagunya hafal, puisinya Gi hafal. Sampai jaket jeans waktu SMP kelas 3 itu gue bikin jaket jeans, di belakangnya itu dibordir mukanya Suwogi. Hmm. Jadi tapi bukan bukan mukanya Nicholas Saputra ya, mukanya Suwogi asli gitu. Oke. Mukanya Suwogi asli dibordir di situ, terus gue pakai. Terus habis itu waktu SMA persis seperti lo. Yang ditonton adalah Sembilan Naga Mengejar Matahari. Waktu itu Sembilan Naga Fauzi Baadilah. Wah, Keren itu keren banget banget. gitu kan. Keren banget gitu. Terus kita lihat gambar-gambarnya tuh pasti noir gitu, Iya, kontras gitu, benar-benar. side light gitu. Setting Jakarta tuh selalu digambarin perkampungan gitu. Asik banget waktu itu ya. Gue juga lumayan sih. Gue bener pas Hmm. Hmm. SMP itu gara-gara gue bahkan beli apa namanya catatan seorang demonstran kan. Terus Iya. gue beli buku itu, gue beli skenario nya Mas Riri tuh. Waktu itu dijual, gue ingat banget. Dijual Skenario ya. Gi dijual, Hmm. dicetak gitu jadi buku. Terus itu pertama kali tuh gue baca skenario Hmm. film tuh bentuknya kayak gimana pas pas zaman itu. Hmm. Hmm. Yang, Hmm. yang berpengaruh juga pasti ini deh, Kala Joko Anwar, lo ngerasain juga gak tuh? Nah, anehnya waktu itu gue belum mengenal sama sekali filmnya Joko Anwar. Teman-teman gue mengenal, bahkan dari SMP kayak, Hmm. Janji Joni gitu, atau Kala gitu. Tapi waktu itu gue masih belum 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 begitu mengenal gitu Bang Joko, dan nggak nonton. Bahkan film Joko Anwar yang sejujurnya pertama kali gue tonton adalah Modus Anomalik. Jadi Oke. setelah itu nggak nonton gitu. Nah, Mm-mm. ini lanjut Mm. dari SMA kan ke kuliah ya. Jadi yang belum tahu Mm. juga, kita waktu itu tukeran kota. Jadi kan SMA gue di Iya. Jakarta, lu di Mm. Jogja, tapi kita tukeran. Mm-mm. Lu Mm-mm. kuliah di IKJ Jakarta, gue IKJ di UGM juga. di Jogja. Nah, Hmm. lu kenapa sih mutusin akhirnya kuliah di IKJ? Waktu itu kan kayak setelah tawuran itu ya, setelah festival tawuran itu, gue memutuskan kayak udahlah ini ambil film aja deh gitu. Maksudnya meskipun SMA jurusannya IPA ya, dan bapak ibu waktu itu bilang ya udah jangan kuliah di IKJ, kamu kuliah teknik industri aja gitu. Hmm. Kalau nggak teknik teknik sipil gitu. Kalau kamu kuliah seni di S1, kamu nggak punya dasar-dasar yang kuat buat hidup gitu. Dibilang gitu. Terus habis itu kalau kamu S1-nya teknik dulu di UGM, mungkin kamu S2-nya boleh deh di IKJ gitu. Terus habis itu kayak apa namanya, eh, nggak mau gitu kan, maksudnya tetap tetap pengen kuliah di IKJ, akhirnya bikin film itu yang lolos di festival tawuran itu. Ya udah, akhirnya bapak ibu percaya, ya udah sana, kalau kamu emang mau masuk IKJ tapi ya jangan kecewain kita gitu kan.
jangan kecewaan kita. Kenapa waktu itu milihnya juga nggak di ISI, karena ISI itu jurusannya televisi, Iya. jurusannya TV. Sementara IKJ itu kan jurusannya film, gitu kan. Hmm. Ya udah, akhirnya memutuskan di sana. Karena gue nggak kebayang kalau misalnya kuliah harus bersentuhan dengan IPA lagi gitu, dengan IPA gitu. Ya udah, akhirnya masuk IKJ deh. Tapi dikaji sesuai ekspektasi lo nggak sampai lulus nih? Hmm, Lu 4 tahun ya? 4 tahun lulus 4 tahun ya. sesuai nggak sama ekspektasi lo ketika masuk gitu? Oke. Em, ada ininya, ada sesuai, ada enggaknya. Oke. Kesesuaian yang pertama adalah gue dapat materi film banyak banget, ya. Mulai dari sejarah film, mulai dari Lumiere Brothers, habis itu Méliès, Dewi Griffith, Godard, Rossellini, Truffaut gitu tuh dapat semua gitu. Materi-materi film lama tuh dapat. Cara pakai celluloid dapat. Cara produksi dapat. Cara nulis skrip, waktu itu dosennya Pak Armantono, kita diajarin skrip dari basic dapat. Editing, waktu itu dosennya Mas Sentot, kita juga dapat. Semua teknis itu dan environment shooting dan teknis itu gue mendapatkannya gitu, dan rasanya tuh senang sekali gitu. Tapi beberapa hal yang apa namanya yang nggak dapat adalah justru point of view dari bidang lain gitu, Jess. Jadi kayak karena kan satu kampus isinya ya udah film, Iya. seni rupa, seni pertunjukan. Sementara bidang lain yang kayak sosiologi, psikologi, atau antropologi itu kan nggak ada di areal situ kan. Padahal justru itulah yang diperlukan buat bikin cerita gitu, buat bikin skenario gitu. Justru itulah yang kita butuhkan gitu. Ah, nah, apa namanya? Makanya waktu kuliah di IKJ, gue sering main ke UI justru. Main ke UI, main ke jurusan sastra Indonesia di FIB, FIB-nya UI. Dan kenalan dengan orang-orang di FIB, jadi ada point of view baru di situ. Oke. Kalau gue justru malah kebalikannya. Karena kan gue nggak sekolah film. Justru Iya. gue milihnya sosiologi kan. Justru gue dapet banget tuh ilmu-ilmu yang gue expect ketika gue memutuskan untuk nggak sekolah film dan memilih sosiologi. Itu dapet. Tapi kebalikannya dari lo justru. Gue nggak dapet apapun itu yang berhubungan dengan film, baik sejarah film, celluloid. Gue nggak pernah megang sama sekali tuh celluloid kayak gimana, gue nggak tahu. Iya. Meskipun lo waktu kuliah tetap bikin film bersama kru-kru di Jakarta kan, kayak waktu lo dulu bikin Terrestrial Physics ya kan, maksudnya tetap bikin gitu. Ya, gue bikin sama kru teman-teman sih sebenarnya, karena itu mereka juga bukan kru profesional filmmaker gitu. Jadi kayak teman-teman memang yang gue kenal suka film, jadi ya nongkrong bikin film bareng gitu. Jadi sebenarnya gue nggak dapet teori-teori yang mungkin lo dapet di teman-teman ini di IKJ gitu. Iya. Tapi overall lo ngerasa berguna nggak sih sekolah film? Secara bergunanya berguna banget ya. Maksudnya menurut gue fondasi-fondasi dan pola pikir dasar gue terhadap sinema itu sangat dibentuk oleh sekolah film gitu. Dan juga selain teori, tentu saja berguna bagi pengalaman, bagi link kerja, bagi link kru, link pemain gitu tuh, link magang gitu tuh, sekolah film sangat membantu. Tapi ya itu tadi, makanya untuk menambah supaya wawasannya itu tidak hanya berkutat soal seni dan film, ya banyak hal yang gue explore yang di luar IKJ gitu, kayak datang ke UI atau datang ke pementasan di Salihara, atau tiba-tiba ada pementasan band eksperimentalnya siapa gitu tuh harus tetap dilakukan gitu. Kalau enggak, kita hanya tahu film as film gitu. Tapi isu atau apa namanya? Atau inti cerita yang mau kita eksplor malah jadi tumpul gitu kalau kita nggak mencoba mengeksplor yang lain. Anjir, ini menarik banget sih menurut gue, karena gue beneran ngerasain beneran exactly the opposite yang lo rasain, ngerti nggak? Iya. Karena gue justru gue harus melakukan sesuatu itu keluar dari kampus gue di UGM untuk catch up dengan lingkungan film, ngerti nggak lo? Iya, benar-benar kebalikan ya. Bener-bener kebalikan. Gue tuh harus gue kayak
ya setiap ada, untungnya di Jogja ya, untungnya di Jogja tuh banyak banget ya, setiap minggu selalu ada acara film pemutaran. Terus waktu itu ketika gue di Jogja ada 5-6 film yang bikin si Mamat tuh diskusi Sinema malam Jumat. Iya. Yeah. Jadi setiap Jumat ngumpul, ngobrol, gosip, habis itu ngobrolin film lah. Jadi itu ngaruh banget sih menurut gue. Kalau di waktu itu pas lo di kampus Jakarta, kegiatan komunitasnya tuh kayak gimana sih? Kegiatan di Jogja gitu nggak sih? Oke. Kalau kegiatan yang intern buat anak-anak IKJ di dalam kan memang udah ada ya. Maksudnya kayak kita bikin screening rutin mingguan gitu, ada bikin awardan. Kita tuh di IKJ punya namanya Sri Sulastri Award, itu kayak award buat film praktika terbaik gitu. Praktika tuh film seluloid terbaik gitu, yang awardnya ngasal-ngasal kayak kru terrajin gitu, kru tertidur gitu-gitu. Tapi kalau yang kegiatan di luar IKJ sih paling dekat adalah Kineforum ya. Maksudnya kegiatan diskusi di Kineforum gitu. Kalau enggak Mak Lulu Ratna punya Bumbu Forum gitu. Terus habis itu di Gute pasti dulu ada CCF gitu sama terus di Gute juga ada banyak acara gitu yang art house cinema gitu. Dan waktu itu juga Jakarta lagi banyak festival seperti kayak Europe on Screen gitu-gitu kan. Ada Europe on Screen yang tiba-tiba semua film Eropa diputar di situ, dan kita ketemu gitu sama filmmaker lain tuh di situ. Asik banget. Ada kompetisi film pendeknya juga gitu di Europe on Screen kan. Jadi kayak kita bisa kenalan dari kampus lain, kayak yang dari UMN atau yang dari BINUS. Itu bisa kenalan di situ. UMN tuh udah ada ya? Pas lo UMN sama BINUS tuh udah ada. UMN sama BINUS udah ada. Waktu itu udah ada. Kalau gue waktu itu momen milih sekolah film, pilihannya antara ya IKJ. Soalnya gue setiap ke IKJ tuh semua anak-anak IKJ bilang ke gue, lo awas ya masuk IKJ. Jadi gue nggak tertarik masuk. Iya. Akhirnya BINUS kalau nggak salah lumayan mahal. UMN terus baru gitu, jadi gue agak ragu juga. Tapi ya itu yang gue alami juga sih ya. Memang apa ya, ketika masuk IKJ itu adalah tahun kedua ospek itu ditiadakan gitu, Jess. Nah, ya itu benar. Tapi ketika ospek itu ditiadakan, senior kan nggak terima. Jadi kayak lah gila. Jadi malah bukannya ospek ditiadakan, ada ospek tapi terselubung. Tapi jatuhnya kayak nggak ada jangka waktunya gitu. Jadi kayak wah, ini kita sampai kapan ya? Gitu. Tapi masih itu tuh di IKJ senioritasnya masih kental waktu itu. Di zaman lo masuk. Kalau waktu gua masuk masih banget. Maksudnya apalagi ketika syuting gitu tuh masih sangat apa ya? Ketika anak baru kan pasti nggak jauh-jauh jadi runner. Kalau nggak jadi runner jadi PU, pembantu umum. Kalau nggak jadi clapper gitu. Tapi nggak tahu, kalau gua nggak update dengan angkatan-angkatan bawah yang sekarang yang lagi kuliah di IKJ sistemnya gimana. Oh, lu nggak di abang-abangin? Kalau sekarang? Nah, karena gue udah jarang ke kampus. Terus pas tadi kan ngomongin ini ya, film pas SMA, yang salah satu yang berpengaruh itu film-filmnya Rudi Sudjarwo tuh. Tenaga, Mengejar Matahari. Lo ngerasa pas kuliah beda nggak? Kalau gue sih ngerasa beda ya. Karena pas gue kuliah, tiba-tiba gue kenalan sama itu tadi teman-teman komunitas, dan gue dicekokin banyak banget film-film. Ya gue kenalan sama Jim Jarmusch, itu tuh era-era kuliah lah. Kalau lu pas kuliah tuh lu kenalan sama apa? Oke. Jadi kalau SMA pengetahuan gue kan cuma film-filmnya Rudi Sudjarwo, Mas Riri. Terus kalau filmnya film Hollywood lah, nggak jauh-jauh dari filmnya Spielberg gitu palingan. Tapi kalau ketika kuliah dikenalkan sama seorang dosen namanya Mas Ale. Mas Ale itu mulai ngenalin semua film dari seluruh dunia. Yang pertama kali membuka mata gue bahwa film itu tidak hanya formulanya Hollywood klasik gitu. Itu adalah filmnya Kim Ki-duk. Filmnya Kim Ki-duk dari Korea, yang Three Iron. Itu pertama kalinya gue ngeliat kayak ini ada tokoh utama kita nggak berbicara sama sekali sampai akhir film gitu. Tapi ini bukan sebuah film art cinema yang lambat gitu, bukan sebuah art cinema yang temponya slow gitu. Kita tetap ngikutinnya tuh dengan enak gitu.
habis dari Kim Ki-duk, gue mulai nonton Lars von Trier. Ya. Oke. Nonton Lars von Trier di zaman kuliah yang melihat bahwa udah bukan cerita lagi yang utama, tapi stylenya. Jadi film-film Lars von Trier kan banyak paduan lukisan, banyak paduan orkestra, banyak paduan tarian gitu. Yang tiba-tiba kok film tuh bisa dieksplor sebanyak ini ya gitu. Nah, ya udah mulai dari situ, Jess. Gue mulai explore kayak Michael Haneke, mulai explore Koreeda, mulai explore lagi Abbas Kiarostami, mulai explore lagi Xavier Dolan, gitu-gitu. Mulainya waktu kuliah. Sama sih ya. Justru Mm-mm. kenalan baru apa dunia di luar Indonesia dan Hollywood itu era ini ya, era kuliah yang. Mm-mm. Kalau lo Iya. yang nyekokin tuh siapa? Lo nyari tahu sendiri atau temen-temen kampus lo yang biasanya gitu kan tuh era-era itu kayak wah anjir gue nonton Iya. Lars von Trier nih, lo nonton gak Lars von Trier? Kayak Mm. gitu juga gak sih di IKJ tuh? Ada 3 orang yang nyekokin gue tuh. Yang pertama Mas Ale itu, Muhammad Aryansyah itu dosen gue, dosen dasar seni film. Yang kedua senior gue namanya Subi, Mas Subi. Yang ketiga teman seangkatan namanya Andre Sasono. Itu 3 orang itu yang selalu nyekokin film, nonton ini, nonton ini, nonton ini gitu. Jadi zaman kuliah mereka lah gitu. Nah, mulai berkembang lagi wawasannya waktu di semester 5 mulai mengenal forum lenteng. Jadi teman gue si Andre Sasono itu ikut ikut forum lenteng gitu, Bang Hafiz Rancajale, yang mana referensi film yang lebih ke eksperimentalnya lebih banyak lagi. Ya udah semenjak ketemu forum lenteng itu malah lebih banyak lagi referensinya. Terus itu berpengaruh ke film lo nggak gak? Pengaruh. Abis dari Forland lo bikin apa tuh waktu itu berarti? Pengaruh banget adalah bikin Lembu Surah. Jadi untuk pertama kalinya gue bikin film yang tidak naratif. Kalau zaman kuliah kan tadi praktika tadi bikin film judulnya Senyawa, terus tugas akhir aja naratif lemantun gitu kan. Terus tiba-tiba kita bikin film yang gabungan antara footage dokumenter sama fiksi, yang filmnya itu berjudul Lembu Surah. Nah, Lembu Surah itu kita bikin nggak pakai skrip. Jadi ceritanya waktu hunting lokasi buat film tugas akhir Lemantun, kita di Jogja, tiba-tiba hujan abu itu turun karena letusan Gunung Kelut gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa reki, jadi kita putuskan untuk stay di rumah. Ketika stay di rumah mau ngapain? Ya udah kita rekam aja setiap hujan abu itu. Buat apa? Ya udah buat footage aja stok, nggak setiap tahun kita mengalami hujan abu kayak gini gitu kan. Akhirnya hari itu kita cuma ngerekam footage hujan abu aja. Besoknya hujan abu udah berhenti. Si Wulang tuh art director kita itu bilang, bikin sesuatu yuk gitu. Apa? Ya bebas apa aja. Ya udah kita respon aja tentang mitos Lembu Surah yang bikin hujan abu kemarin gitu. Terus kita minta teman-teman kita namanya Yohanes Budi Ambara, Yodi ini untuk pakai topeng Lembu Surah kemudian menari. Nah, ketika dia nari itu footage-nya kita gabungin dengan footage hujan abu kemarin. Jadi seolah-olah dia kayak sedang menari di bawah hujan abu gitu. Udah deh jadi satu film. Terus waktu itu mau submit kemana ya gitu. Terus kita submit ke Berlin. Mereka nerima gitu. Terus maksudnya kita nggak pernah nyiapin buat itu gitu. Tapi oke, ternyata bisa diterima juga gitu. Oke. Nah, gue sih kalau gue justru agak kebalik tuh. Gue kenalan sama karya-karya forum lenteng ketika gue SMA agak. Jadi kan salah satu mentor gue tuh Dimas Jayasrana. Dia nyokokin gue tuh waktu itu sama karya-karya film forum lenteng. Dokumenter pendeknya sih yang buat gue berpengaruh banget. Dan itu gue sih yang gue ngerasain dari nonton film-filmnya forum lenteng ini sih kayak spontanitas bener tadi yang kayak lo bisa aja tiba-tiba datang ke sebuah tempat lalu merespon ruang dengan kamera gitu. Dan mungkin itu juga ya itu lo kelihatan ngerasain itu di Lembu Surah ya berarti. Gitu. Sifatnya lebih merespon gitu. Jadi skrip itu malah dibangunnya waktu editing gitu.
Iya, benar-benar. Mm, 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 mm. Nah, agak menurut ini kan ngomongin topiknya sutradara nih. Hmm. Nah, menurut gue ya kita tahu lah sutradara posisinya unik banget karena maksudnya lu dengan bikin film aja lu udah bisa Hmm. klaim diri lu tuh sutradara. Iya. Menurut lu kayak gitu sah-sah aja gak sih zaman di era kayak gini? Iya, ya sah. Maksudnya selama selama filmnya itu yang kemudian yang mengarahkan adalah kamu ya, ya maka kamu sutradaranya. Maksudnya eh apa ya? Pengertian sutradara itu kan aku pernah dengar dari BW Purbanegara gitu. Artian sutradara itu sebetulnya berbeda dengan artian director gitu, secara etimologi katanya ya. Mhm. Waktu itu Mas BW Purbanegara bilang sutradara itu sutra itu semacam kalau di Buddha ada sutra Buddha gitu. Jadi kayak ayat-ayat yang membawakan kebenaran. Nah, dara itu adalah pembawa gitu. Jadi pembawa pembawa kabar-kabar baik gitu. Artinya tuh secara secara etimologi bahasa Indonesia ini adalah pembawa kabar baik. Ya, Sementara kalau bahasa Inggris literally kan pengarah. director itu adalah pengarah kan, Ya. yang mana beda banget gitu. Tapi ya udah kalau kita mengacu pada pengertian director adalah the one who direct gitu, who mengarahkan, ya udah siapapun yang memiliki ide dan membuat film itu dari nggak ada menjadi ada adalah director, ya kan? Iya. Ya, itu Mm-mm. bener sih menurut gue menarik banget Mm-mm. kata Mm-mm. sutradara karena ya tidak beda sama Malaysia ya kalau nggak salah bahasa Melayu itu kalau Mm. nggak salah beneran diarahkan kan pengarah juga. Kalau Iya. kita punya kata itu, kita punya kata sutradara Mm-mm. dan ternyata Iya, bahkan artinya kalau di Prancis aja director tuh bahasa Prancisnya réalisateur. Ya ya. berarti dia orang yang merealisasikan gitu. Mm. Nih, ya gak. Hmm. Ini kan Hmm. ada banyak hal yang menurut gue yang perlu yang harus dikuasai oleh sutradara. Hmm. Kalau lu tuh Mm-mm. ngerasa ada ini gak sih kayak kayak kalau gue sih ngerasa banget gue apalagi nih gue lagi ngejalanin film panjang juga kan. Gue tuh Oke. ngerasa lemah banget tuh di keaktoran. Hmm, Jadi hmm, hmm. salah satu PR gue tuh yang gue rasain keaktoran. Jadi gue harus ngejar itu tuh, ngejar keaktor. Kalau Oke. lu ngerasain itu juga, lu ngerasain ada nggak sih Ya. yang lu ngerasa lemah banget gitu di Hmm. directing? Gue merasa ngelemah sekali di gambar, di visual. Pengetahuan akan komposisi, akan lighting, akan warna itu sangat lemah. Jadi pasti harus selalu butuh bantuan kolaborasi dengan DOP, Director of Photography. Karena ketika kita sendiri yang meletakkan kamera itu entah kenapa kok kayak nggak jadi-jadi gitu, kayak kayak nggak enak-enak gitu, nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena gue karakternya juga nggak punya kerapian gitu kali, maksudnya secara orang nggak rapi gitu. Kalau 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 ada baju gitu juga nggak ditata secara rapi gitu, atau ada buku itu nggak ditata secara rapi, jadi nggak punya kepekaan akan membuat gambar yang cantik dan rapi gitu, sehingga gue butuh bantuan gitu. Elemen yang gue merasa paling bisa gue pegang adalah justru shot sama sama cerita gitu. Maksudnya shot bukan dalam artian shot komposisi shotnya ya, tapi shot ini pengen berkata apa, shot ini pengen berkata apa, nanti di editing kayak gimana, menyampaikan feel atau mood kayak gimana, itu yang paling yang setidaknya menjadi pegangan gue. Tapi untuk menata keindahan gambar gue butuh bantuan sih. Proses diskusi lo sama DP biasanya gimana gak? Kalau ngobrolin Hmm. lo lo Hmm. lo maksudnya lo terlibat sejauh apa kalau ngobrol sama DP? Hmm. Hmm. Ngobrolnya adalah sejauh type of shot. Jadi batasan gue adalah gue cuma menyampaikan gue butuh di sini nuansanya adalah penekanan, maka gue harus bikin track ke close up misalnya. Nah, eh, nanti mengenai komposisi dan kemudian lighting dan kemudian apa aja yang masuk maksudnya komposisi apa aja yang ditata di frame itu menjadi wilayahnya DOP. Maksudnya gue cuma butuh menyampaikan yang penting di frame ini ada ini, ada ini, ada ini. Misalnya butuh kelihatan ada mejanya, butuh kelihatan ada tokoh A, butuh kelihatan tokoh B, butuh kelihatan ada buku ini.
Selebihnya kamu mau menata gimana ya udah terserah gitu. Terus lo tipe orang yang pakai board nggak pas syuting? Board dalam artian storyboard. Bisa storyboard, bisa photoboard, atau shortlist, atau gimana proses lo? Kalau syutingnya kelihatannya membuat pusing kayak dengan schedule yang padat, gue harus pakai storyboard. Karena kalau nggak kerjanya lambat. Jadi misalnya butuh syuting yang wah ini kita schedule syuting hari ini start pagi jam 6, prep jam 11. Nggak bisa overtime karena kalau overtime nanti kita nggak punya uang buat bayar rental. Ya udah oke, kita bikin storyboard, no improvisation, ikutin itu. Gue sediakan backup kalau misalnya ini nanti jam 11 nggak selesai yang di delete shotnya ini. Gitu udah disiapin. Jadi Astrada tuh udah langsung bilang, gas ini nggak akan keambil nih shot ini, ya udah buang. Ini nggak akan ambil, buang. Gitu. Iya. Karena itu ini kenapa gue tanya ini pertanyaan klasik sih. Gue sering banget ditanyain, apalagi di studio Antolp juga sering banget ditanyain kayak storyboard guna nggak sih? Sebenarnya menurut gue bener kata lo, itu satu-satunya cara lo untuk berkomunikasi kan sebenarnya dengan tanpa lo panjang lebar ngejelasin. Kalau lo ngejelasin pakai kata-kata kan bla 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 bla. Wah, lama. Ada board, ya udah dengan sekali itu lo langsung tahu bener ngapain. Iya. Jadi biar pikiran kita di sini nggak terdegradasi banyak gitu. Kalau misalnya kita butuh mengungkapin lagi dengan kata-kata gitu di lokasi syuting kayak ini butuh waktu. Dan yang kedua ketika dipasang frame-nya belum tentu bener juga gitu kan. Nanti ada revisi juga. Kemudian molor lagi gitu. Ya memang membuat storyboard makan waktu sih, tapi ketika itu bisa dilakukan di preps gitu dan ada waktu panjang buat preps, why not gitu kan. Kita akan lebih apa yang ada di otak tuh degradasinya itu nggak akan jauh banget gitu dengan realisasi. Kecuali kalau tipe sutradaranya adalah tipe sutradara yang memang pengen suka improve gitu. Maksudnya dia memang ada yang memiliki tipe, saya nggak bisa memainkan shot sebelum saya melihat di lokasi itu ada aktor ini, saya nggak bisa main shot misalnya. Ya nggak apa-apa juga. Ada yang model, saya pengennya merespon aja gitu. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Nah kalau gue tipe yang nggak bisa tuh kayak gitu enggak. Iya. Soalnya gue ada ini kan sebenarnya ada buku apa ya gue lupa. Ada satu jokes yang gue suka banget kayak tugas sutradara sebenarnya ada di preps. Tugas sutradara di set ketika syuting cuma satu, stay away. Exactly, iya. Tetap bangun. Jadi kalau di prep sudah ditetapkan shotnya ini ngobrol sama Astrada dan DOP, shotlistnya dilengkapi dengan storyboard, ya udah di lapangan tinggal ngulangin itu aja kan. Maksudnya tinggal ngulangin gitu. Dan fokusnya sutradara tinggal fokus aja ke pemain, ke acting. Betul. Tadi kan lo juga ini ya sempat cerita lo lagi ini nih nulis film panjang dan gue tahu sebelum project ini juga lo udah development ke beberapa tempat film panjang. Lo ngerasain ada yang beda nggak sih? Apa sih bedanya ketika bikin film pendek sama film panjang? Karena kalau gue pribadi gue ngerasa wah ini dua dunia yang berbeda banget. Lo ngerasain hal yang sama gak? Bedanya apa? Hal yang paling kerasa berbeda adalah kalau film pendek itu kan kita selalu memulai itu dengan suatu konflik dan nggak usah berlama-lama menuju klimaks, udah langsung kita selesaikan kan gitu. Kita nggak perlu terlalu banyak mikirin logika background karakter misalnya gitu. Kayak misalnya bikin film pendek Perenjak gitu. Gue nggak perlu bikin background karakternya si tokoh laki-laki ini, si Jarwo ini dulunya dia lahir di mana, terus kemudian pernah punya kerjaan apa sebelumnya, begitu juga si dia itu ya nggak usah terlalu detail gitu. Tapi ketika film panjang kita membuat cerita yang akan menceritakan karakter itu dalam 1,5 jam, kalau kita nggak membuat background karakter, akan tercipta banyak pertanyaan, akan tercipta banyak plot hole. Misalnya tiba-tiba ini karakter ini diem gitu. Sepanjang film sampai 30 menit pertama tuh dia diem, tenang. Tiba-tiba di menit ke-30 dia meledak, marah-marah. Wah, yang tiba-tiba marah-marahnya ekstrim gitu. And then kita akan bertanya, kenapa orang ini bisa marah-marah seperti itu? Misalnya ternyata terjawab di background karakternya, ternyata dia pernah memiliki trauma yang besar terhadap sesuatu. Nah, itu harus dibikin karakter Bible-nya gitu. Kalau enggak akan menjadi nggak make sense. Masa aku pengen meletakkan dia marah sebesar itu hanya untuk dramatic plot gitu misalnya.
Ya, tapi terus kemudian secara logika nggak masuk, ini karakter ini tiba-tiba dapat emosi sebesar ini dari mana ya gitu. Hmm. Nah, hal-hal ini Jess yang kemudian di film panjang tuh butuh banyak banget energi ternyata Iya. ya. Buat nulisnya itu yang tiba-tiba harus kayak sabar gitu. Ya kan, sabar pelan-pelan kita nurture lagi karakter Bible-nya. Nah, kalau kesabarannya nggak cukup, mood kita lagi swing gitu, lagi nggak mood gitu, ya prosesnya akan menjadi lebih lama gitu. Iya, iya. Berkompromi dengan mood itu loh, berkompromi dengan mood buat selalu punya mood yang sama antara antara di awal nulis skrip dan sampai ending itu yang bikin yang jadi tantangan buat bikin film panjang. Terus lo Hmm. kalau kalau lo cara lo ngejaga biar tetap fresh tuh kayak gimana sih ke cerita lo gitu? Iya. Apalagi itu panjang. Tidak lain dan tidak bukan kopi, kopi beneran kopi ya, maksudnya. Ah, Kalau tanpa ini, gue nggak tahu caranya gimana. Yang berikutnya adalah gue mengingat satu lagu biasanya, lagu atau musik yang menjadi spirit film ini. Misalnya, eh gue butuh di scene ini adalah nuansanya adalah sangat emosional, sangat marah-marah gitu. Gue biasanya pilih satu musik, misalnya musiknya Beethoven yang simfoni nomor 7 misalnya. hmm, Ketika denger musik itu lagi, emosi yang pertama kali ada waktu nulis scene itu tuh muncul lagi gitu, Jess. iya. Sehingga musik membantu. Yang kedua adalah mengingat-ingat satu foto atau satu lukisan atau satu visual yang merangsang. Misalnya, gue butuh membuat satu set di scene ini yang setnya itu banyak lampu neon warna-warni, dan di set itu si karakter utama kita mengalami depresi dan kesendirian gitu, sehingga lampu-lampu neon yang ada di situ nuansanya biru. Nah biasanya gue udah punya satu foto yang akan gue lihat lagi karena gue suka banget lihat foto itu. Gue suka banget lihat foto itu sehingga kalau gue lihat foto itu lagi sambil mendengarkan musik, mood tentang scene itu di awal akan balik lagi. Oke. Mm-mm. Iya. Gue Mm-mm. kurang lebih sama sih. Gue juga Mm. ngalamin ngalamin itu. Mm. Ya tapi ini yang membedakan yang pengen gue ngomongin juga sebenarnya nih script development lab. Mm. 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 Gue dulu tuh gue pernah ngikut juga kan beberapa script development lab. Terus Iya. yang gue kalau orang bilang gunanya apa? Gunanya exposure buat project lo. Mm. Oke, let's say Mm. iya buat project lo Mm. dapat exposure. Mm. Tapi kadang gue ngerasa kalau kita terima banyak masukan kan Mm. di lab itu, kadang itu juga nggak sehat buat project lo. Lo Iya, ngerasain hal iya, yang sama iya. nggak menurut lo? Mm. Oh, lu ikut waktu itu waktu Singapura ya? Ya gue ikut Singapura Ah, ah, sama ah. apa ya British Council yang itu di Indonesia sih. Oke, oke. Oke, dulu gue pernah ikut namanya Torino. Jadi Hmm. masukan itu memang akan sangat banyak masukan gitu ya. Nah, dan masukan itu nggak salah gitu, karena mentor-mentor di sana dan peserta-peserta saat development lab itu adalah orang-orang yang memang mendedikasikan dirinya sebagai script editor gitu. Waktu waktu gue begitu. Memang mereka bukan script writer, tapi mereka script editor. Ya. Tugas mereka adalah membaca skrip dan kemudian menganalisa dan ngasih komen gitu kan. Jadi mereka adalah orang yang udah terbiasa baca banyak banget skrip dan bisa menambal bolong-bolong logika, menambal bolong-bolong planting information, itu mereka udah terbiasa banget. Tetapi kita sebagai si filmmaker dan si penulisnya yang harus berpandai-pandai dalam menyikapi semua komen ini gitu. Mhm. Kalau kita 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 memang dari awal tidak tahu kemana akan membawa film ini, atau tidak tahu pegangan yang menjadi emosi utama film ini, ya kita akan terombang-ambing dari semua komen itu gitu ya. Komen yang diberikan pada saat script lab adalah komen yang sifatnya mungkin hanya sekedar logika cerita, kontinuitas cerita, dan let's say nambal-nambal
kebolongan karakter kayak gitu ya. Tapi yang tahu tentang emosi utama film ini dari awal ya kan adalah filmmakernya sendiri. Sehingga gimana caranya supaya ya apa yang masuk dari para anggota script lab itu tidak mentah-mentah mempengaruhi emosi kita gitu. Kita yang harus pandai-pandai memasaknya dulu baru kita makan gitu kan. Apakah contohnya misalnya kalau dia usul untuk mengganti karakter utama kita gitu atau mengganti karakter supporting karakter kita gitu, apakah akan langsung kita apakah akan langsung kita respon untuk kita rubah gitu? Ya nggak juga gitu. Mungkin kita masak dulu gitu. Kalau misalnya poin positifnya banyak, baru kita masukin. Kalau enggak, ya jangan gitu. Itu memang menurut gue ini sih, selain menulis skrip itu adalah skill, tapi membaca skrip itu juga skill menurut gue, gak? Betul. Setuju. Karena membaca skrip itu nggak cuma ya membaca beneran scene by scene doang, tapi kayak lo memikirkan, perlu skill lah menurut lo juga nggak? Betul, karena gini, gue mengakui bahwa setelah nulis skrip misalnya udah selesai nih nulis outline awal 10 halaman gitu, itu buat bacanya lagi malesnya minta ampun. Iya. Jadi kayak, iya nggak sih Jess? Maksudnya kayak, wah buat baca lagi dari awal terus mereview itu kok tiba-tiba feelingnya beda ya gitu kan. Iya. Jadi ternyata nggak bisa kayak gitu. Ternyata memang gue harus membiasakan diri selain sebagai penulis juga sebagai pembaca. Betul. Salah satu buat membiasakan diri jadi pembaca ya banyak baca buku, baca novel gitu atau baca tesis gitu. Sehingga kita punya kultur dan kesabaran dalam membaca dan memilah misalnya karakter ini arc-nya punya arc seperti ini, karakter B arc-nya seperti ini, kita bisa menganalisa satu-satu dengan baik gitu. Jadi ya skill sebagai pembaca rasanya kayak harus diasah juga. Kalau gue itu yang salah satu selain tadi lo bilang buku dan macam-macam bacaan lain, salah satu yang buat gue life changing experience itu juga ketika gue memutuskan untuk kayaknya gue harus baca skrip orang lain juga deh. Karena sejujurnya sebelum gue bikin film panjang, nulis film panjang ini, gue jaga jarak gitu. Maksudnya kayak ngapain sih baca skrip orang lain? Gue cukup nonton film aja, gue rasa tuh udah cukup buat gue memahami. Tapi ternyata enggak. Ternyata pas gue memaksa diri untuk baca skrip orang lain yang kan banyak di internet tuh, gue baca dan wah itu menurut itu mengubah perspektif gue banget sih dengan cara gue menulis. Lo ngalamin itu juga nggak? Ngalamin, apalagi waktu di Torino Film Lab sistemnya kan adalah kita bertukar skrip. Gue tukeran skrip sama 3 sutradara lain. Ada yang dari Inggris, dari Belanda, sama dari Spanyol. Ya. Mereka punya gaya nulis yang beda-beda. Seorang sutradara Inggris ini, Esther ini, adalah orang yang menulis skenario-nya dengan bahasa poetik. Jadi kalau misalnya selama ini selalu kita diajarkan, misalnya gue di kampus diajarkan, ya nulis skenario itu jangan pakai bahasa yang puitis atau mendayu-dayu. Tapi tulislah dengan bahasa yang teknis dan langsung apa yang terjadi di screen gitu kan. Tapi ketika gue membaca punya si Esther ini, yang punya orang Inggris ini, bahasanya dia menulis misalnya begini, padang rumput bergelegar karena ribuan rusa berlari. Mereka berlari bagaikan petir yang menyambar pohon di siang hari. Di tengah itu karakter utama kita bernama Robert sedang mandi dan tubuhnya berkilauan terkena cahaya matahari. Berkilauan bagaikan permata yang ditemukan di dasar gua. Anjing, itu kalau produser yang baca pusing tuh pasti. Nah, kalau produser membaca kayak breakdownnya gimana gitu. Tapi secara itu kalau dibaca buat feeling filmnya dan feeling pemain buat membayangkan moodnya, itu membantu banget ternyata. Ya. Nah, itu yang gue dapatkan juga dari Tarantino. Ya. Tarantino itu dia bilang waktu, lo nonton Inglourious Basterds nggak? Nonton. Ya kan di Inglourious Basterds scene pertamanya itu kan ada namanya Monsieur Lapedit. Monsieur Lapedit itu yang orang Prancis menebang kayu itu. Di situ Tarantino nulis skenario-nya adalah Monsieur Lapedit menebang kayu dan pada saat tentara Nazi datang dia membasuh mukanya seolah itu adalah basuhan muka yang untuk terakhir kali. Karena setelah itu dia merasakan tombak menancap di jantungnya. Dia kayak gitu. Dia nulis skenario-nya literally seperti itu. Dan itu kan membantu si aktor buat merasakan emosi dan membuat si pembaca merasakan emosinya.
Nah, tinggal bagaimana caranya produser bisa berkompromi dengan style penulisan seperti ini. Makanya harus produser yang udah kenal banget sama sutradaranya sehingga bisa Betul, kayak betul. oh, oke, breakdownnya gini 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 gitu kan. Oh, oh, oh. Gue ngebayangin kalau lo nggak kenal, terus lo kasih skrip lo kayak gitu ke produser yang nggak lo Iya. kenal, lo wah dikepret sih. Dikepret lo nih apa sih mau bikin teater atau mau bikin pementasan puisi gitu kan kayak gitu. Gitu. Oke. Gak, nih Mm-mm. kita lanjut ke ini ya, Q&A ya. Ada Boleh, boleh. beberapa pertanyaan nih. Mm-mm. Ini Oke. sih. Pertanyaan pertama, sebagai sutradara, apakah harus jago menulis cerita? Oke. Jawaban langsung? Langsung, langsung boleh. Jawabannya tidak. Karena ada juga sutradara yang memang tidak suka menulis, tapi memang lebih suka mendirectnya aja, ya nggak masalah juga. Contohnya, em, film-filmnya, let's say, David Fincher atau Ridley Scott gitu. Atau bahkan Spielberg kadang-kadang dia menyewa penulis untuk menuliskan skripnya gitu kan. Hmm. Yang dia jago adalah menyampaikan cerita tersebut dalam emosi yang bisa dieksplor buat sehingga penonton juga bisa merasakan emosi yang sama dengan si karakter gitu kan. Tapi ada juga sutradara yang memang ya karena kita suka menulis gitu ya, jadi ya udah kita tulis sendiri supaya nggak ada degradasi. Maksudnya kalau kalau misalnya kita meminta penulis skenario, barangkali penulis skenario tersebut tidak bisa mentransfer semua feeling yang kita punya gitu. Jadi lebih baik kita tulis sendiri. Ya ada juga gitu. Jadi jawabannya ya tidak harus tergantung kecocokan. Tapi lo ngerasa ngebantu nggak, Gak? Kalau lo bisa Hmm. nulis, lo tahu Hmm. Hmm. teknis. Karena menurut gue Hmm. menulis itu juga teknis banget ya. Hmm. 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 Sangat Hmm. teknikal gitu. Menurut lo kalau lo memahami teknis menulis, at least Iya. kayak apa ya pembagian 8 pembabakan 8 babak gitu-gitu, lo Hmm. ngerasa itu ngebantu lo nggak sebagai sutradara? Ngebantu terutama gue membayangkan kayak ini sini ini gue merasa nggak bisa gue direct itu udah akan langsung kerasa gitu. Misalnya ya, ternyata gue bikin skrip yang membutuhkan mendirect extras 200 gue langsung akan nggak bisa, gue nggak akan bisa sejauh ini belum bisa mendirect extras 200 gitu dengan detail gitu. Jadi yang nggak usah bikin scene kayak gitu, Hmm. disederhanakan. Atau tiba-tiba pun sampai ke pemikiran produksi gitu. Ketika nulis skrip tuh mikirinnya sampai produksi. Misalnya kita membutuhkan set syuting di tengah macet Jakarta gitu di skrip ditulisnya pengendara motor melintasi kemacetan Jakarta di sepanjang jalan Casablanca misalnya. Kita langsung udah akan membayangkan produksinya kan. Oke, kira-kira berarti butuh pengawal di sini, kamera dari sini. Nanti belum lagi ada orang-orang yang lihat ke kamera. Kayaknya gue kalau membuat scene ini nggak akan optimal deh. Dan impact secara emosinya juga nggak akan kuat. Gue ganti aja deh gitu. Sampai kayak gitu mikirinnya. Kalau punya kemampuan menulis dan kita adalah seorang sutradara yang tahu juga tentang produksi, akan sangat efisien buat emang udah didesain dari awal mendesain sesuatu yang kita nyaman ketika syuting. Gitu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Penting sih itu menurut gue, Gitu. sebagai sutradara lo tahu at least tahu produksi juga selain Mm-mm. penulisan. Mm-mm. Gitu. Bentar ya, ini gue cari pertanyaan lain. Ya. Mm-mm. Ini deh, ini standar banget nih, tapi oke lah. Oke. Film favorit dan sutradara favorit versi Mas Regas. Anjay. Oke. Sejujurnya setiap tahun berubah ya. Gue juga sih. Setiap ya kan setiap Gimana? tahun berubah jadi tidak ada permanence. Jadi ini impermanence. Tapi kalau nanya sekarang sutradara favorit siapa? Eh mungkin gue akan menjawab Xavier Dolan. So far ya. Belum tentu nanti tahun depan ganti lagi bisa. Kenapa Xavier Dolan? Karena semua film yang dia bikin gue suka. Oke. Satu. Jadi ada konsistensi karakter sutradara yang kuat banget. Mulai dari I Killed My Mother, Les Amours Imaginaires, terus Lawrence and Anyways, terus ada Mami, terus Tom at the Farm, terus Juste la Femme du Monde, terus yang terakhir itu
Sabar ya guys. Kalau live Instagram memang kalau sejam kepotong, jadi ya gini lah, udah sejam. Nunggu nih, lagi di invite nih. Halo gak? Jason, iya ya, Iya, kepotong. soalnya ini live Instagram setiap sejam Ah, potong gitu. iya 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 iya, sorry sorry. Jadi sampai mana ya? Film film favorit, film Sampai favorit. film favorit ya. Oke, film favorit adalah sampai sekarang ternyata nggak bisa dipungkiri masih Three Iron-nya Kim Ki-duk. Jadi gue apa ya alasannya? Karena gue menonton film itu selalu merasa damai, ya, selalu Hmm, merasa tenang. Itu adalah salah satu bentuk true love yang tidak seperti kisah love yang lain gitu. ya. Kisah tentang seorang laki-laki yang punya kemampuan masuk ke rumah orang, tapi dia nggak mencuri apapun dari situ. Dia hanya pengen tidur dan hidup di rumah itu, gitu ya. Ya. Tapi suatu saat dia ketemu seorang cewek yang mendapat KDRT dari suaminya. Lalu si cewek ini si laki-laki ini menyelamatkan si cewek ini dan mereka memulai petualangan baru. Tapi suaminya si cewek ini ngejar si istrinya ini. Dan nggak tahu sampai sekarang masih suka Tri Iron. Mm-mm. Oke. Yang gue Mm-mm. suka dari film itu sih ini juga kan silence tuh ya, bener damai itu sepanjang film. Terus Uh-uh. gue inget banget dialog pertama di film itu yang diucapkan oleh karakternya adalah I love you, sarangeo. Sarang ya di terakhir Di, kan, ya cuman di itu doang. Heeh. satu-satunya dialog itu Mm-mm. dialog pertama. Tapi setelah itu kalau nggak salah ada dialog deh. Tapi itu dialog pertama di film itu. Dan itu pas Mm-mm. karakter cewek. Gue inget banget momen dimana ketika karakter cewek itu ngomong sarangeo terus Mm. anjir itu feelingnya kena banget sih buat gue, Iya, heeh. nggak tergantikan sih itu. Iya. Dan shot endingnya kan adalah si istri ini memeluk suaminya gitu ya. Tapi bibirnya si istri ini mencium hantu yang ada di seberang sana gitu. Hantunya ini Iya, iya. hantu tokoh utama ini. Gitu. Itu bahwa ya dia berbicara soal love aja Tapi secara dengan sangat tidak konvensional. dengan sangat tidak konvensional. Mm-mm. Oke, ini gue cari-cari Mm-mm. lagi nih pertanyaan. Wah, ini nih bagus nih dari Adrian Jonathan. Mas Regas kenapa doyan Waduh. sama budaya Prancis? Wah, ini takut aku ditanyain. Oke, Adrian. Jadi sebetulnya bukan doyan sama budaya Prancis, tapi saya merasa Prancis itu perlu saya pelajari bahasanya, perlu saya kenal orang-orangnya karena di sana banyak industri film, ya. Industri film yang bergerak di bidang eh, distribusi internasional gitu, Adrian. Jadi funding Prancis punya, ya. Co-producer film Prancis punya. Festival untuk distribusi Prancis punya. Sales agent banyak, distributor banyak. Sehingga gue merasa bahwa kalau gue bisa berbahasa Prancis tentunya akan mempermudah pekerjaan gue gitu. Akan mempermudah masa depan gue yang akan bergerak di film yang akan didistribusikan secara internasional. So, Bentar, hmm. kamera lu ngadet nih. Iya iya iya. Ceki-ceki. Ntar, udah Nah, itu balik. dia. Hmm. Berarti lo emang tertarik untuk apa bekerja di industri Prancis gitu maksudnya? Tidak di Prancisnya, tetapi bekerja sama dengan filmmaker-filmmaker Organisasi-organisasi. dari Prancis. Oke. Bekerja sama dengan produser-produser di sana gitu. Karena ternyata style film atau cerita film yang gue sukai untuk gue produksi itu ternyata tidak cukup jika distribusinya hanya di Indonesia. Ya. Dalam artian butuh tempat lain, butuh penonton dari tempat lain yang bisa membuat film ini
tercukupi secara funding ataupun balik modal fundingnya. Salah satunya adalah dengan mengajak produser-produser dari negara Prancis buat kerja sama. Tuh. Oke. Mm-mm. Iya, ini gue milih berapa ya? 3 pertanyaan lagi kali ya. Soalnya gue biar Boleh. gak kelamaan. Gue mau nonton Money Heist Mm-mm. soalnya. Besok kan season baru ya. Season Jadi baru, gue mau kelarin. Gue mesti ngejar nih hari ini. Money Heist. Lo ada Mm. ini gak sih? Ada series yang lo tonton gak sih sekarang di Netflix? Sejujurnya 2 minggu lalu gue baru mulai nonton Stranger Things. Wah, Jadi selama ini tuh gue nggak pernah nonton. Gue cuma lihat lu pakai kaos Stranger Things, lo berdandan ala Dustin pas Halloween. Tapi kayak ini apa sih film? Terus akhirnya gue nonton. Terus akhirnya gue fall in love. Terutama dengan karakter Nancy sama si ini. Siapa pasarnya? Jonathan. oh iya itu keren sih. Gitu. Yang keren dari series itu adalah ini menurut gue. Dari series apa sih? Series macam-macam ya. Maksudnya series-series di Netflix tuh kuat banget. Yang tadi kita sempat bahas gak? Soal payoff dan setup dan payoff. Kenapa kadang kita ngerasa payoff-nya itu di ending di satu titik tertentu itu ngerasa nggak nonjok karena setupnya tadi yang kurang. Nah, Oke. Series-seriesnya Netflix tuh menurut gue kuat banget tuh ininya. Rapi banget penulisannya. Ya, karena yang dipakai di Netflix adalah karakter driven. Karakternya jadi semua, ya kan? Sehingga apa yang kita care tuh udah bukan lagi plotnya, tapi yang kita care tuh adalah gimana nih nasib karakter ini gitu. Yeah. Gue merasakan ketika kok di setiap karakter di sini gue bisa care ya. Misalnya gue bisa care dengan nasibnya Eleven, nasibnya si Nancy, kisah percintaannya Nancy, terus kisah percintaannya si Lucas gitu tuh tiba-tiba gue bisa care semua gitu sama karakternya gitu. Jadi oh ya udah ketika series yang utama harus kita kompletin dulu adalah tentu saja bikin karakter yang menarik dan bikin dia utuh sebagai manusia dan bikin arc-nya secara rapih gitu. Iya. Ntar ya gue pilih. Ini bagus nih. Apa keseruan jadi sutradara menurut lo? Keseruannya. Aduh, keseruan jadi sutradara adalah adrenaline rush. Jadi tidak bisa tidak sampai sekarang ya. Sebelum syuting ataupun menuju syuting itu deg-degannya luar biasa, nggak berhenti-berhenti. Gue selalu nggak bisa tidur misalnya besok syuting tuh padahal harus bangun pagi ya, misalnya harus bangun jam 4 gitu. Tetap malamnya nggak bisa tidur. Malamnya pasti akan kepikiran dan apa, dan ketika sampai lokasi syuting pasti ngopi dan kemudian jantung tuh berdetak kenceng duk gitu. Jadi kalau secara biologis mungkin itu ya, meskipun mungkin di masa depan gue harus menemukan cara supaya lebih sehat gitu. Karena kalau jantung berdetak segitu terus dan itu menjadi rutin kayaknya nggak baik juga buat kesehatan gitu. Tapi keseruan lainnya ya tentu saja ya entah kenapa dari semua part adalah yang paling gue sukai adalah editing. Entah kenapa ya. Jadi iya nggak sih Jas, maksudnya ketika semua hasil kerja keras lo itu udah berwujud dalam bentuk gambar ya, semua ide lo ini udah dalam bentuk gambar, dan sekarang saatnya ngedit di sebuah ruangan yang enak, dan lo bisa berkreasi apapun dari situ, ya, tidak dengan tekanan-tekanan dari berbagai pihak gitu, itu rasanya nikmat banget. Kalau nulis rasa deg-degannya masih ada karena ini yang gua tulis ini bisa terrealisasi nggak ya, ada perasaan itu. Shooting, ada perasaan, ini gue bisa syuting sampai kelar tanpa halangan nggak ya? Ada deg-degan itu. Nah, entah kenapa kalau editing itu, kepikiran itunya itu nggak separah 2 sebelumnya gitu. Maksudnya kita udah punya gambar, pasti ini bisa jadi sesuatu deh. Apapun, pasti kita nemuin solusi deh. Jadi justru malah editingnya itu yang menurut gue proses penyutradaraan sebenarnya ya. Iya. Gitu. Tantangannya ini sih kalau editing, kalau lu kurang shot udah tuh. Semua nah itu dia ngomel macam-macam deh yang ngomel. Kalau syuting tuh memang ini sih kayak gue juga sejujurnya gue ngerasain yang lo rasain, kayak datang masih deg-degan tuh Iya. Lo mencoba menenangkan diri tapi semua orang nyamperin lo kan, semua orang nyamperin lo nanya kayak ini gimana, kita mau semua orang wah udah deh pecah di kepala. Tapi memang editing mungkin karena ini ya mungkin karena udah jadi tuh
shotnya udah konkret kan, lu udah bisa ngelihat Udah bisa ngeliat. bentuknya kayak gimana. Exactly ya. Terus menurut gue ini juga sih, gue yang jawab juga nih. No. Keseruan jadi sutradara menurut gue ini satu-satunya chance lo untuk bermain Tuhan sebenarnya. Ya enggak. Karena kan lo bikin universe kan, bikin dunia kan, dan semua itu ada di tangan lo, lo. Jadi nasib karakter mau diapain, ceritanya mau ada, semua ada di tangan lo, dan itu mungkin satu-satunya chance yang paling dekat untuk bermain Tuhan menurut gue. Lanjut ya, gue cari. Oke. 2 pertanyaan terakhir nih, Gaya. Nih. Mas Regas, tipe sutradara konseptor, koordinator, diktator, paternalis, atau apa, Mas? ini istilah apa ini? Konseptor, koordinator, diktator, paternalis. Paternalis tuh patriark gitu ya? Atau kebapaan gitu maksudnya? Gak tahu, kayak kata dasarnya pattern sih kalau gue lihat. Iya. Apa ya? Kadang kita nggak tahu juga sih sebenarnya ya. Iya. Saya tipe sutradara yang penting tidak merusak persahabatan dan tidak merusak, yang penting tidak merusak esensi kita sebagai manusia. Jadi gue sangat menentang ketika gue memaksakan ego untuk menyelesaikan shot padahal kita sudah sampai jam 2 pagi gitu misalnya. Itu lebih baik gue yang akan mengorbankan shotnya gitu. Karena gini, bagaimanapun ketika kita memaksakan itu dan udah pagi, hasilnya pasti nggak akan optimal gitu. Dan kemudian jatuhnya banyak resiko negatif yang didapatkan, misalnya resiko negatif dari pandangan kru gitu ke kita gitu. Bagaimana yang sebelumnya kita mendapat respect dari kru kemudian hilang gitu. Nah, gue nggak mau mengorbankan itu gitu. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bisa berhubungan baik buat karya-karya ke depan gitu kan. Jadi kalau ada bisa yang gue korbankan secara estetik, gue akan luangkan waktu ekstra buat mikirin itu keras banget nanti di editing daripada gue mengorbankan kesehatan kita sebagai manusia gitu. Karena ya pada intinya ketika kita bisa memaksakan ego gitu, misalnya sebagai sutradara ya mungkin kita akan menjadi yang paling menikmati hasilnya gitu nanti. Karena film itu semuanya adalah arahan kita. Tetapi para kru itu kan mereka menjadikan film sebagai tempat mereka bekerja gitu. Mereka membutuhkan itu untuk menghidupi keluarganya gitu misalnya. Yang mana mereka punya kehidupan lain di luar film gitu. Ya masa kehidupan itu kita renggut hanya demi ego di film yang molor schedule-nya gitu kan. jadi nggak enak gitu buat hubungan selanjutnya gitu menurut gue. Nah, tapi itu kan pertanyaannya ini jadinya. Urusannya adalah berkompromi dengan produser. Karena ketika di editing, lo akan berhadapan dengan produser kan. Yang lo gimana sih? Lo kurang shot gitu misalnya atau kadang tuh memang gini sih, kadang suka di editing kita baru ketahuan, oh kita butuh naikin tempo misalnya. Kita butuh temponya jadi lebih cepat. Nah, itu pentingnya kenapa coverage di syuting itu penting. Iya. Kalau lu gimana sih lu berkompromi dengan produser di editing misalnya? Oke. Gitu. Kalau misalnya sampai ketahuan bahwa waktu syuting ternyata kita overtime dan gue menyudahi padahal kita masih utang shot gitu. Berarti gue mengakui itu kesalahan gue yang tidak gue rancang dari awal bahwa shot ini nggak akan bisa fit di hari itu. Jadi kesalahannya adalah di gue dan Astrada gitu. Kita sama-sama nggak bisa ngukur bahwa ini akan selesai gitu. Yang gue lakukan berikutnya adalah gue memberikan opsi fill kepada produser gitu. Misalnya, Regas ini udah nggak ada lagi budget buat lu retake, yang ada sekarang di meja editing adalah tinggal shot ini misalnya tinggal shot ini gitu, shot ini. Dan lo dulu harusnya bisa mengambil shot yang lebih itu. Padahal kita tinggal nambahin waktu syuting 2 jam 3 jam, tapi ini overtime gitu. Tapi lo nggak mau karena lo peduli dengan kru misalnya gitu. Ya gue akan bela-belain perjuangin di editing
bahwa emosi itu tidak harus dibangun dari shot. Bisa jadi dengan musik, ya kan? Bisa jadi kita ubah strukturnya gitu. Jadi maksudnya struktur editing sebelumnya yang domino effect jadi yang dia ritmenya jadi kenceng gara-gara scene sebelumnya itu kita sisir pelan-pelan supaya nggak sekenceng itu gitu. Nggak temponya nggak secepat itu supaya ketika pas kita sampai ke scene yang kekurangan shot kita nggak merasa aneh gitu, nggak merasa temponya slow down gitu. Itu bisa diakalin. Ya udah ya terus kemudian yang paling penting lagi adalah ya mencari produser yang satu feel dengan kita gitu kan, memiliki visi yang sama. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, ya. Apa nih? Mungkin ini kali ya, tips buat orang yang pertama kali sutradarain atau tips orang yang pengen jadi sutradara. Oke. Bentar lagi mikir. Oke. Ininya adalah persiapan yang matang. Itu. Jadi yang gue pelajari bahwa selama ini kan buku-buku atau teknis-teknis dasar film itu selalu mengajarkan kita buat bikin skrip dulu, terus bikin shortlist, bikin floor plan, dan bikin storyboard gitu. Dan banyak orang yang merasa bahwa, nggak usah lah pakai itu, kita improvisasi aja gitu. Tapi sebetulnya itu adalah untuk mempermudah pekerjaan kita gitu. Untuk mempermudah apa? Untuk mempermudah mentransfer yang ada di kepala ini ke dalam bentuk jadinya gitu. Karena kamu kalau misalnya mengandalkan apa yang ada di kepala doang, kadang kamu terpengaruh oleh mood, ya. Kadang terpengaruh oleh pikiran lain, misalnya pikiran hutang gitu atau pikiran problem sama asmara gitu misalnya. Atau problem lainnya. Nah, buat menjaga bahwa biar ini nggak terpengaruh apa-apa, kita harus mentransfernya ke dalam bentuk kertas. Yeah. Makanya kita tulis skenario yang bagus, kita bikin shortlist yang terancang, kita adakan reki buat naruh shot, kita bikin floor plan, kita bikin storyboard, ya. Dan schedule syuting dirancang dengan benar. Jangan merancang schedule syuting yang seharusnya ini film harus syuting 3 hari tapi dirancang buat 1 hari. Pasti hasilnya nggak akan optimal dan kita jatuhnya nanti setelah filmnya jadi kita akan merasa kecewa dengan hasilnya. Kita akan kecewa dengan hasilnya dan mood kita buat bikin film selanjutnya lagi jadi hilang gitu. Jadi luangkan waktu yang besar buat preps. Luangkan waktu yang besar buat preps. Perang antar kru itu diselesaikan di preps. Perdebatan argumen di preps. Syuting itu tinggal bersenang-senang aja. Tinggal ngikutin schedule dan bersenang-senang. Gitu. Nah, kalau yang tadi itu kan lebih ke pertama kali narik. Tapi yang tadi yang Jason ada nanya gimana untuk menjadi sutradara ya adalah berbagai banyak macam style sutradara di dunia ini. Ada yang dia mengandalkan spontanitas instingnya, ada yang menggunakan kemampuan dia dalam script writing, ada yang mengandalkan kemampuan dia dalam sinematografi yang super power, ada yang mengandalkan special effect, ada juga, dan semua itu sah, ya. Tapi menurut gue entah ini bisa relate atau enggak, tapi kalau gue yang mungkin modal pertamanya adalah sikap reflektif. Sikap reflektif itu dalam artian kita bisa merefleksikan berbagai hal yang kita jalanin di hidup sehari-hari itu tidak cuma sekedar lewat doang, tapi bisa kita pikirin dengan tenang gitu apa yang barusan terjadi dan itu bisa menjadi sumber ide gitu. Jadi misalnya gue di jalan melihat seorang bapak-bapak naik motor bawa karung beras 10 kilo dan dia terpeleset jatuh. Karung berasnya jatuh semua di tengah jalan MT Haryono. Padahal dia membutuhkan karung beras itu untuk keluarganya. Gitu. Di situ gue turun menolong, terus kemudian beras-beras yang udah terjatuh di aspal itu masih dia ambilin, masih dia masukin. Padahal itu kotor. Terus dia jalan lagi ke Bekasi. Nah, kalau pengalaman itu tidak kita refleksikan gitu, ya udah itu lewat gitu aja. Oh ya udah gimana tadi aku di jalan ketemu orang yang berasnya jatuh di jalan. Tapi ketika itu jadi refleksikan gitu, kita bisa berpikir bahwa bapak ini ya, harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan dasar manusia yang mana itu adalah makan.
Kenapa kita harus makan? Karena manusia memiliki perut. Kenapa sebagai makhluk hidup itu kita memiliki perut gitu? Kenapa kita nggak seperti tumbuhan yang tinggal berfotosintesa aja kita bisa hidup gitu? Nah, itu kan bisa menjadi suatu penggalian yang lebih dalam tentang sebuah cerita. Jadi menurut gue itu refleksi. Ngomong refleksi lo terus sounds like anak kolese ya. Refleksi. Kolese banget. Dari sepanjang SMA lu diajarkan untuk berefleksi. Refleksi. Oke Kak, itu aja pertanyaan terakhir buat teman-teman. Oke, Jess. Nggak bisa jawab semua pertanyaannya karena gue harus nonton Money Heist abis ini. Money Heist, oke. Ya udah. Ya, itu aja sih Kak. Thank you. Thank you, Jess. Gue kasih intro penutup sedikit buat besok yang masih mau nonton Siasat Cinema Live, gue live bareng Paul Agusta ngomongin kerjasama sutradara dan aktor. Jadi masih mirip-mirip tuh sutradara, tapi kali ini ngomongin aktor juga. Oke. Thank you. Thank you, Jess. Oke, good night. Good luck. Yasmi. Lo juga good luck filmnya. Semoga segera syuting nih. Semoga. Ya udah, oke. Bye.